Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita mengulangi dari pembacaan kalam Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala pada halaman 33. Wa kana an-Nakhai la yara ba'san ay yata'allama ar-rajulu minan nujumi ma yahtadi bihi. Dulu Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala berpendapat tidak mengapa seseorang mempelajari ilmu nujum, ma yahtadi bihi, ilmu yang dia gunakan untuk mencari arah, mencari petunjuk dengan ilmu tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang tersebutlah mereka yahtadun, mencari petunjuk arah jalan. Dan para ulama mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu ada hikmah dan tujuan. Di antaranya lil ihtida' bihi fi dhulumatil barri wal bahri, untuk mencari petunjuk arah di tengah-tengah kegelapan malam atau di tengah-tengah lautan. Ketika seseorang tidak mengetahui mana barat mana timur, bisa dengan cara melihat ke bintang. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, zinah lis sama, hiasan untuk langit. Walaqad zayyana as-samaa'a bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami hiasi langit dengan masabih, yaitu dengan bintang-bintang. Dan juga hikmahnya apa? Yang ketiga mereka menyebutkan sebagai rajman lisyayatin, rajam bagi syaitan. Wa rakhasa fi ta'allumi manazil qamar Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan rukhsah di dalam mempelajari manazil al-qamar. Manazil al-qamar di sini mereka disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya Syekh Sulaiman. Beliau menyebutkan Syekh Sulaiman itu termasuk cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berkaitan dengan manazil al-qamar, beliau menyebutkan bahwasannya di antara manfaat atau faedah belajar manazil al-qamar lima'rifati al-fusul, untuk mengetahui al-fusul, musim. Dikarenakan manazil itu jamak dari manzilah. Manazil al-qamar ada 28, thamaniyah wa ishrun, ada 28. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan musim, al-fusul, musim, waktu-waktu tertentu. Nah, dari manazil al-qamar ini tadi totalnya ada 28 posisi bulan itu ya. Bulan itu ada 28 posisi. Nah, dari 28 posisi ini tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, 14 ada di sebelah Yamaniyah. 14-nya di Shimaliyah. Yamaniyah di arah kanan, Shimal kiri.
Maknanya ada di kanan dan di kiri. Oh, difaham ya? 28 tadi gugusan bulan, itu 14 di kanan, 14 di kiri. Kata beliau, fa idza halatis syamsu fil manazil asy-syamaliyah sara al-har. Kalau matahari ini berada pada gugusan 28 ini tadi, gugusan 14 kanan, 14 ya, ke 14 kiri kata beliau, kalau ada di 14 kiri, maka itu musim panas. Wa idza halat fil janubiyah, ya, sara al-bard. Kalau berada di janub itu selatan atau di kanan tadi, kalau utara sama selatan, itu berubah menjadi musim dingin. Intinya mereka menyebutkan bahwasannya di masing-masing gugusan ini tadi ada tandanya. Kalau matahari berada pada gugusan A, maka itu tanda musim panas. Kalau matahari berada pada gugusan B, apabila pada titik 14 titik tadi, itu musim dingin. Itu katanya mereka. Dan ilmu seperti ini tidak masalah, mubah. Adapun yang terlarang dari ilmu manazil qamar, kalau mereka kaitkan kejadian-kejadian di alam semesta ini tadi dengan adanya manazil al-qamar tadi, itu hukumnya haram. Ini yang ngerti dalam ilmu ini adalah orang-orang ahlul falak ya. Wa kariha Qatadah, atau atasnya wa Ishaq, dan Ishaq beliau mengatakan wa yata'allam min asma'in nujum ma yahtadi bihi, ya, yuta'allam wa yuta'allam, dan dipelajari dari nama-nama bintang tersebut ma yahtadi bihi, sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Jadi belajar nama-nama bintang itu diperbolehkan kalau tujuannya untuk mencari petunjuk. Banyak nama-nama bintang, ya, ada Thuraya, ada Al-Jadi. Seperti mereka sebutkan bintang Al-Jadi. Jadi itu bintang yang menunjukkan arah kiblat. Wa kariha Qatadah ta'allum manazil al-qamar. Qatadah tidak menyukai, membenci pelajaran atau mempelajari manazil al-qamar. Mereka tidak menyukai ini tadi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang mereka maksud apa? Bahwasannya ilmu tersebut tatkala dikait-kaitkan dengan kejadian di alam semesta, atau terlalu ta'ammuk, berdalam-dalam dalam mempelajari ilmu tersebut. Antum perlu pahami, kitab yang kita kaji kitab apa namanya? Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan, di awal-awal kemarin beliau menyebutkan ilmu-ilmu syar'i, ya Allah subhanahu wa ta'ala puji. Kemudian beliau masuk pada bab ilmu-ilmu yang ada kemanfaatan dari satu sisi, ada ketidakmanfaatan, bahkan kemadaratan dari sisi yang lain kalau berdalam-dalam pada ilmu tersebut. Nah, berkaitan dengan ilmu yang ibarat pisau mata dua ini tadi, lihat bagaimana sikapnya salaf. Ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh dengan alasan, yang menyatakan boleh dengan alasan. Intinya ilmu tersebut ilmu bagaikan pisau bermata dua. Bisa ditarik ke kanan, bisa ke kiri. Berbeda dengan ilmu syar'i. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ingin membandingkan antara ilmu syar'i, ilmunya para khalaf, dengan ilmunya para salaf. Kemudian beliau mengatakan, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, walam yurahis Ibnu Uyainah fihi dzakarahu harbun anhumah. Bahkan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah pada ta'allum manazil al-qamar, sebagaimana yang disebutkan oleh Harb al-Kirmani. Wa qala Tawus, berkata Tawus Ibnu Kaisan, rubba nadhirin fin nujum wa muta'allimu hurufi abijad laisa lahu 'indallahi khalaq ay nasib
kharajahu harb. Kata Tawus, rubba nadhirin fin nujum. Terkadang orang yang mengamati bintang-bintang, kemarin kita sebutkan apa? Nadhara, apabila muta'addi dengan fi, itu maknanya apa? Tadabbara wa tafakkara. Adapun kalau dia muta'addi dengan ila setelahnya, maknanya absara yubsiru, melihat. Kalau dia tanpa muta'addi, maknanya intadhara yantadhiru, intidhar, menunggu. Difahami? Wa muta'allim hurufi abijad, dan orang yang mempelajari huruf abijad. Huruf abijad atau huruf abajad ini huruf-huruf yang mereka pakai di zaman dahulu di kalangan para orang-orang ahli sejarawan Arab. Mereka gunakan untuk tarikh penanggalan. Biasanya mereka gunakan tarikh syair, kapan syair ini dibuat, atau kadang-kadang mereka gunakan penulisan. Kalau kita kan sekarang angka ya, angka tanggal sekian, bulan sekian, hari ini. Kalau mereka zaman dulu enggak. Mereka gunakan istilahnya tulisan kuno lah, tulisan zaman dahulu. Dikenal dengan huruf abajad. Mungkin dari sinilah diambil istilah abjad. Ya. Ilmu ini tadi boleh-boleh saja dipelajari. Namun kalau ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal yang dikait-kaitkan dengan ilmu perdukunan, maka tidak boleh. Laisa lahu indallahi khalaq. Orang yang mempelajari ilmu tersebut maka tidak ada bagiannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini apa? Ilmu abajad kalau digunakan pada perkara-perkara yang berbau dengan kahana wa tanjim, perdukunan dan ilmu perbintangan. Wa kharajahu Humaid ibnu Zanjuyah atau Zanjawai. Boleh dibaca Zanjuyah atau Zanjawai. Min riwayati Tawus an Ibnu Abbas. Juga Humaid ibnu Zanjawai mengeluarkan dari riwayat Tawus dari Ibnu Abbas tentang ilmu abajad tadi. Ya. Hukumnya haram. Ingat tadi dibawa kepada pengertian apa? Kepada pengertian tatkala ilmu tersebut digunakan ada hubungannya dengan para ahlu tanjim, wal kahana, was sahir. Kemudian qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, wa hadza mahmulun ala ilmi ta'tsir, la ilmu tasyir. Ini dibawa kepada pengertian terhadap ilmu at-ta'tsir. Apa ilmu ta'tsir? Yaitu al-istidlal, ya, bil falakiyah alal hawadits al-ardiyah, berdalil dengan falak, ya, tentang kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini tadi. Misalnya dilihat ada bintang, muncul bintang ini, oh ini petanda nanti bulan-bulan ini akan musim-musim banjir. Ketika ada tanda bintang seperti ini, wah ini petanda bulan-bulan ini akan kita, kebanyakan masyarakat itu sukses dalam perdagangannya. Itu namanya ilmu apa? Ilmu ta'tsir. Ini ilmu nujum yang haram. Fa inna ilmat ta'tsir la ilmat tasyir, bukan ilmu tasyir. Apa ilmu tasyir yang dibolehkan? Dia gunakan ilmu perbintangan tersebut untuk mengetahui arah atau kiblat atau jalan, ya, dan yang lainnya. Fa inna ilmat ta'tsir batilun muharramun. Dikarenakan ilmu ta'tsir itu batil muharram. Wa fihi waradal hadis al-marfu. Dan pada ilmu ta'tsir itulah datang hadis yang berkaitan dengan larangan. Man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari apa? Satu cabang dari ilmu sihir. Termasuk bagian dari ilmu nujum apa? Ilmu zodiak. Hukumnya haram. Ya, ini Rio. Bintangnya Taurus. Taurus ada bintang Taurus. Ada Taurus. Ini Darli Sagittarius. Ini Nasihin Scorpion. Ah, ini buntu sepanjangan.
Kalau skorpion buntu sepekan. Bilang sepekan itu apa tahu kita nasib kita dari sepekan ini kan? Membaca ini tadi hukumnya haram. Difahami? Kemudian difahami tadi? Zodiak hukumnya haram. Bahkan membacanya dan meyakininya itu termasuk kekufuran. Wa kharrajahu Abu Daud min hadits Ibnu Abbas marfu'an. Diriwayatkan Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas secara marfu'. Wa kharraja aidan min hadits Qabisah marfu'an. Dan Abu Daud juga meriwayatkan dari hadis Qabisah secara marfu' dengan lafaz al-ayafah wa tiyaratu wa tarku minal jibti. Al-ayafah, iyafah yaitu zajrut toyr. Zajrut toyr, menzajar burung. Kebiasaan mereka zaman jahiliyah dulu, ada burung mereka tepuk suruh terbang, nanti kalau terbangnya mungkin ke depan lurus itu petanda bagus, kalau ke kanan itu keutamanya lebih bagus lagi, kalau ke kiri ini sial. Ini meyakini namanya hal tersebut dianggap kesyirikan. Itu zaman jahiliyah gunakan burung. Zaman sekarang bisa juga mereka meyakini hal-hal yang sifatnya mungkin ketika ada cicak jatuh lagi makan itu petanda sial. Ini masuk dari hal-hal yang seperti ini tadi. Watiyaratu itu anggapan sial. Anggapan sial ini masuk terhadap perkara yang didengar, yang dilihat. Nah, itu semua dikategorikan tiaroh. Ya, beranggapan sial. Pak mimpi patah gigi. Ya. Atau tiba-tiba ada terasa matanya ngedip-ngedip terus. Ini katanya mau lihat mayat. Dan hal-hal yang seperti itu termasuk kesyirikan. Watork. Torok itu garis-garis di tanah. Ya, al-khat fil ard ini masuk juga, garis-garis tangan, ya, buat orek-orekan. Wah ini petanda ini garis tanganmu itu akan menjadi bujang selama bujang lapuk ini tadi kan. Nah, ini meyakini hal-hal seperti ini bau kesyirikan. Minal jibti diriwayatkan dari sebagian ulama ahli tafsir, nukilan dari salaf bahwasanya al-jibti as-sihr, bagian dari sihir, intinya syirik. Wal ayyafa zajrut toyr wa tarku al-khat fil ardi. Ayyafa adalah zajrut toyr, menghardik burung. Wa tarku al-khat fil ardi. At-tarq itu garis-garis di bumi. Tapi kalau garis-garis di bumi untuk patok tanah, ya, buat sketsa dan yang lainnya itu diperbolehkan. Namun yang dilarang ini tadi apa? Kalau garis-garis di bumi sebagai petanda keberuntungan atau kesialan, difahami? Itu tidak boleh. Fa ilmu ta'sirin nujum batilun muharramun. Ilmu ta'sirin nujum, mengilmui, meyakini tentang ta'sir nujum, batilun muharram, adalah batil serta diharamkan. Wal amal bi muqtadahu, mengamalkan konsekuensi dari ilmu ta'sir nujum, kata korubi ilan nujum, kondisinya bagaikan bertakorub kepada nujum tersebut, dianggap bagaikan ibadah terhadap nujum tersebut. Wa taqribil qarabin laha kufrun, dan mendekatkan ya al-qarabin, segala macam bentuk ibadah terhadap bintang tersebut dikategorikan kekufuran. Dikarenakan meyakini, unsur keyakinan. Seseorang meyakini nujum itu tadi bisa memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di alam semesta ini tadi. Ini kan maknanya apa? Dia meyakini adanya pengendali selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keyakinan. Apa istilahnya? Amalul qalbi atau i'tiqadul qalb. Ya, amalul qalb. I'tiqadul qalb. Meyakini Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur terhadap kejadian-kejadian alam semesta ini tadi, itu merupakan kekufuran. Wa amma ilmu tasyir, adapun ilmu tasyir, fa idza ta'allama minhu ma yahtaj ilaihi lil ihtida' wa ma'rifatil qiblah wa turki kana jaizan indal jumhur. Adapun ilmu tasyir
Apabila dia mempelajari dari ilmu tersebut ma yahtaj ilaihi, apa yang dia butuhkan saja, lil ihtida, untuk mencari petunjuk arah, wa ma'rifatil kiblah, mengetahui kiblat, wa turuq, untuk mengetahui jalan, kana jaizan indal jumhur, maka itu boleh-boleh saja menurut jumhur ulama. Dan itu pendapat yang rajih, yang sahih, diperbolehkan mempelajari ilmu perbintangan kalau yang sifatnya apa? Untuk cuman sekedar mengetahui arah kiblat, mengetahui arah kanan kiri, utara barat timur, atau untuk mengetahui arah jalan ketika dia tersesat, itu semua diperbolehkan, jaizan, ya. Karena jaizan dengan ketentuan apa? Tidak ta'ammuk, tidak berdalam-dalam. Itu terus pelajarannya. Wa mazada alaihi fala hajata ilaihi. Adapun yang lebih dari situ, maka tidak ada perlunya. Wa huwa yushghil amma huwa aham minhu. Bahkan ilmu tersebut bisa menyibukkan dari perkara yang lebih penting darinya. Wa rubbama addat tadqiqu fihi ila isaati dhann bi maharibil muslimin fi amsarihim. Bahkan terkadang at-tadqiq fihi, berdalam-dalam, berdetil-detil pada ilmu tasyir ini tadi, bisa mengantarkan kepada isa'atul dhon, su'udhon, berprasangka buruk, bimaharibil muslimin, terhadap mihrab-mihrab kaum muslimin, fi amsarihim, di penjuru dunia mereka. Kama waqa'a dzalika katsiran min ahli hadzal alam qadiman wa haditsan, sebagaimana hal yang demikian itu telah terjadi, sering terjadi dari kalangan ahlul ilmi, bidang ilmu ini, sejak zaman dahulu maupun sekarang. Wa dzalika yufdi ila i'tiqadi khata'is sahabah wa tabi'in fi salatihim fi katsirin minal amsar. Bahkan tindakan tersebut terlalu berdalam-dalam mempelajari ilmu perbintangan ini tadi bisa mengantarkan kepada keyakinan salahnya para sahabat dan para tabi'in di dalam salat mereka di kebanyakan negeri. Wa huwa batilun, dan itu batal, ya, batil, ilmu yang batil. Kalau keyakinan seperti itu keyakinan yang batil, ya. Tidak mungkin mereka para sahabat Rasul salah dalam hal ini tadi. Dah paham? Kita lanjutkan. Wa qad ankarol Imamu Ahmad al-istidlala bil jadi. Sungguh al-Imamu Ahmad mengingkari al-istidlal, berdalil dengan al-jadi, dengan bintang al-jadi. Apa al-jadi? Itu nama bintang. Nah, bintang ini bisa mereka gunakan dulu untuk petunjuk arah kiblat. Kiblatnya kemana bisa diketahui dengan bintang tadi. Apa nama bintangnya? Al-Jadi. Imam Ahmad mengingkari pelajaran seperti ini. Bahasa kitanya, tidak perlulah untuk tahu arah kiblat itu harus nyari-nyari dengan bintang Al-Jadi. Katanya orang ahlul falak, bintang Al-Jadi ini lebih agak tepat gitu loh, lebih tepat dibandingkan ngira-ngira. Namun Imam Ahmad mengingkarinya. Kenapa diingkari Imam Ahmad? Dikarenakan lam yarid anin Nabi SAW, tidak datang dari Nabi SAW pengajaran seperti itu. Ada tidak Rasul ngajari kalau mau tahu arah kiblat cari saja bintang Al-Jadi? Ada tidak? Tidak ada. Yang ada sama Rasul, kata Imam Ahmad, waqal wa inna ma warada ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Kata Imam Ahmad, yang ada justru sabda Rasul antara masyrik, timur, wal maghrib dan barat kiblat. Maknanya antara timur dan barat itulah kiblat. Rasul bicara di mana? Bicara di kota Madinah, untuk penduduk kota Madinah. Maknanya kalian penduduk kota Madinah, letak kiblat kalian antara timur dan barat. Difahami? Ya. Yakni kata Ibnu Rajab, yakni lam yarid i'tibar al-jadi wa nahwihi minan nujum. Tidak datang dari Nabi SAW i'tibar al-jadi, ya, penganggapan al-jadi atau yang semisalnya dari bintang-bintang yang ada dikategorikan sebagai patokan dalam menentukan apa? Kiblat. Difahami? Mafhum sampai sini? Kemudian
Waqad ankara Ibnu Mas'udin ala Ka'ab qaulahu innal falak tadur. Sungguh Abdullah bin Mas'ud mengingkari Ka'ab. Ka'ab di sini Ka'ab al-Ahbar. Dia dulu seorang pendeta, ya. Kemudian dia masuk Islam. Ka'ab mengatakan innal falak tadur. Sesungguhnya falak itu berputar, berjalan, berputar. Wa ankara dzalika Malik wa ghairuhu, dan juga Imam Malik dan yang selain Imam Malik, Malik Ibnu Anas juga mengingkari pernyataan seperti ini. Kenapa mereka mengingkarinya? Dikarenakan ini ilmu yang terlalu fudul gitu loh. Ngapain bahasa kitanya bahas falak putar atau tidak putar? Ya. Walaupun disebutkan fi falaki yasbahun itu disebutkan dalam tafsir ay yadurun, falak yang yadurun, berputar. Itu juga datang dari sebagian salaf, namun sebagian mengingkari. Kenapa? Ini terlalu berdalam-dalam membahas ilmu yang seperti ini tadi. Difahami? Intinya sampai sini ya. Kalau kita perhatikan dari kalam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan intinya perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan ilmu syar'i, itu salaf tidak sepakat. Ya, ada yang menyatakan makruh, ada yang memberikan boleh, ada yang menyatakan sifatnya haram. Intinya ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu yang bagaikan pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk positif atau negatif. Perkara yang mubahnya pun itu terkadang bisa melalaikan dari perkara yang jauh lebih penting. Wa ankarol Imam Ahmad alal munajjimin qaulahum. Juga Al-Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang pakar ilmu perbintangan. Qaulahum, tatkala mereka mengucapkan, menyatakan inna zawal yakhtalif fil buldan. Sesungguhnya zawal itu ya, berbeda pada setiap negeri. Ya, Imam Ahmad mengingkari pernyataan siapa? Pernyataan pakar-pakar ilmu perbintangan atau ilmu astronomi istilah kita sekarang, diingkari oleh Imam Ahmad tatkala kapan? Mereka mengatakan sesungguhnya zawal itu berbeda-beda pada setiap negeri. Difahami? Secara kenyataan memang benar sih. Setiap negeri kan beda zawal-zawal. Saudi, Indonesia, Mesir, Amerika, Australia, jangankan yang luar negara Indonesia, yang kita di Indonesia antara Palembang dengan Bali itu kan beda zawal waktunya kan? Beda. Namun bagaimana maksud pengingkaran mereka ini tadi? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa qad yakunu inkaruhum au inkaru ba'dihim lidzalika li anna ar-rusul lam tatakallam fi hadza wa in kana ahluhu yaqta'una bihi. Dan terkadang pengingkaran mereka, pengingkaran siapa? Para salaf. Atau pengingkaran sebagian mereka. Sebagian siapa? Salaf. Lidzalik, terhadap ilmu tersebut. Kenapa? Terhadap pernyataan ahlul munajjimin, seperti yang menyatakan inna zawal yakhtalif fil buldan. Ada yang menyatakan innal falak tadur. Kenapa diingkari oleh sebagian salaf? Li'anna rusul lam tatakallam. Dikarenakan mereka para rasul, bukan lagi rasul, tapi ar-rusul, jamak. Para rasul tidak ada yang berbicara bahas panjang lebar tentang ilmu ini tadi. Lam tatakallam fi hadza, tidak ada mereka berbicara tentang ilmu ini. Wa in kana ahluhu yaqta'una bihi, meskipun mereka ahlinya, para pakarnya memastikan memang seperti itu kenyataannya. Kenyataan memang benar kan? Masalah zawal berbeda-beda kan? Namun hati-hati. Pernyataan seperti ini kenapa diingkar oleh salaf? Lihat dalamnya pernyataan salaf ya, cerdasnya mereka. Lihat kata beliau, wa annal ishtighal bihi rubbama adda ila fasadin arid. Dikarenakan menyibukkan dengan pembahasan seperti ini, zawal berbeda-beda ya, sepertiga malam berbeda-beda, adda ila fasadin arid, bisa mengantarkan kepada kerusakan yang luas, yang lebar. Apa bentuknya kata mereka? Ini Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan
Wa qad i'tarada ba'du man kana ya'rif hadha. Dan sungguh sebagian orang yang mengerti ilmu ini, ilmu apa itu? Ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu astronomi seperti ini, sungguh sebagian mereka i'tirad. Ya. Mempertentangkan, mempertanyakan terhadap ala hadisin nuzul thuluthul lail al-akhir, terhadap hadis nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Awal mereka mengatakan zawal itu berbeda-beda pada setiap negeri, antara Bali, Saudi dan yang lainnya. Oh, kalau begitu turunnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir juga berbeda-beda. Ya, berarti kalau gitu Allah Subhanahu wa taala lama di bumi turunnya. Dan naik-naik. Itu akalnya dia. Ya enggak? Makanya mereka ditutup sama salaf. Enggak usah mikir-mikir ke situ. Pelajaran yang lain, belajar ngaji situ. Iqra belum tamat mikir ke sana. Difahami? Nah, ini tadi dampaknya, lihat. Ta'amuknya ya, beda salaf sama kita tadi. Makanya judulnya aja luar biasa, Bayan Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf. Salaf itu menutup celah betul-betul yang aneh-aneh ini tadi, bakal dampak negatif ditutup. Berbeda dengan kita sekarang. Nggak ada. Mikirkan kalau kita mau berdakwah, ini dampaknya ada negatif nggak kira-kira ke depannya? Nggak ada mikir. Dipikir sekarang, tahu-tahu 2 tahun, 3 tahun akan datang muncul ya cara-cara yang membahayakan. Ternyata ini bukan cara-cara sesuai manhajus salaf. Kita tidak mikir ke sana, kita mikir sekarang saja. Tapi salaf udah mikir ke belakang, menutup celah. Ini namanya sadduz zari'ah. Lihat kata beliau. Waqal, orang ini tadi yang man ya'tarid, orang yang i'tirad, yang kritik terhadap turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan thuluthul lail yakhtalif bi ikhtilafil buldan. Turunnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir itu berbeda dengan perbedaan negeri. Ya, fala yumkin ayyakunan nuzul fi waqtin muayyanin. Kalau begitu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turun pada waktu tertentu, karena akan berbeda-beda. Turun nanti naik lagi, turun nanti naik, bolak-balik bolak-balik, tidak berhenti-berhenti. Itu karena dia mikir kan, diserupakannya dengan makhluk. Sebenarnya gampang, itu karena Anda mikir. Itu kalau turunnya Anda ya bolak-balik bolak-balik. Yang turun ini Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa ma'lumun bid-darurah min dinil Islam qubhu hadzal i'tirad. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, perkara yang sudah maklum dengan darurah, dengan pasti di dalam agama Islam ini, buruknya i'tirad seperti ini. Pengkritikan seperti ini. Ya, mempertentangkan. Buruk. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu rasyidin, bahwasanya Rasul dan para khulafa rasyidin, lihat kata beliau, lau sami'u man ya'tarid bihi lama nazaruhu. Rasul sama khulafa rasyidin, kalau seandainya mendengar ada orang yang i'tirad seperti ini, mempertentangkan masalah ini, mengkritik masalah ini, lama nazaruhu, mereka tidak lagi ajak debat. Ya, ngapain mau didebat capek-capek? Ada orang seperti ini di zaman Umar bin Khattab, digolongkan satu penjara dengan Sobir. Ya, Sobir kan dipukul sama Umar bin Khattab. Kalau zaman sekarang dah habis. Ya, mungkin lagi dipukul sama Umar bin Khattab. Digebuk mungkin di arah kampung. Bal badaru, bahkan kata Ibnu Rajab, tidak lagi di munazarah sama mereka, tidak diajak munakosyah, tidak diajak diskusi lagi. Apa? Bal badaru ila uqubatihi wa ilhaqihi bi zumratil mukhalifin al munafiqin al mukadzibin. Ya, kalam al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau ada orang-orang seperti ini di zaman Umar bin Khattab, tidak lagi diajak diskusi. Ya, antum tidak usah ladeni diskusi. Ya, kalau antum mau sikapnya Umar bin Khattab, tapi antum bukan waliul
amr dalam hal ini tadi. Mereka khulafaur rasyidin pasti akan langsung bergegas untuk menghukumnya dan menggolongkannya bersama rombongan mukhalifin al-munafiqin. Ini orang-orang yang menyimpang dari kalangan munafikin, para pendusta. Dah jelas. Wa kadzalika tawassu' fi ilmil ansab wa mimma la yahtaj ilaihi. Demikian juga berluas-luas dalam ilmu nasab. Ya, sesuatu yang mimma la yahtaj ilaihi, ilmu yang tidak dia butuhkan. Cukup pelajari ilmu nasabnya antum, ya. Yang penting antum tahu mana kerabat. Ini panjang sampai nasab ke Nabi Adam. Ketemu sama tetangga saya nih, ternyata Faiz sama Ryu itu ketemunya ke Nabi Fulan, Nabi Ibrahim misalkan itu tadi kan. Yang ini ketemu terlalu repot ya. Sedusun dia tahu semua nasab sedusun tadi. Namun ini ini ya. Uhang Ika Ika bapaknya siapa juga itu sebutkan. Nah, sampai sesekayu hangat itu ya kan istilah dusun kami, sedusun hangat ya. Tuh hafal dia nasab. Ini terlalu tawassu ya. Tidak dibutuhkan. Wa qad sabaqa an Umar wa ghairihi annahyu anhu. Sungguh telah datang dari Umar dan yang selain Umar larangan darinya. Dari mana? Dari ilmu at-tawassu' fil ansab. Ya, halaman yang sebelumnya. Ma'ana ta'ifatan minas sahabah wa tabi'in kanu ya'rifunahu wa ya'tanuna bihi. Bersamaan itu juga para sebagian ta'ifah, sekelompok dari kalangan para sahabat dan tabi'in, mereka juga ya'rifunahu, mempelajarinya, mengetahuinya, wa ya'tanuna bihi, mereka punya perhatian terhadap ilmu nasab, namun tidak sampai berdalam-dalam. Mana ada mereka mikirkan sekota Madinah itu belajar nasab. Ya enggak? Cukup mana nasab kerabat mereka, ini keluar kerabat, ini famili, ini sepupu, ini paman bibi. Cukup seperti itu. Difahami? Khususnya juga ilmu nasab ini agak penting dikit berkaitan dengan waris. Ya. Waris. Makanya antum pelajari nenek-nenek antum, jangan-jangan nenek antum punya tanah, ternyata tanah yang di pinggir jalan itu mau digarap tol Palembang Betung itu ternyata tanah nenek antum Rio. Nah, misalkan lumayan kan? Nah, kemudian ya, lanjut. Wa kadzalika tawassu' fi ilmil arabiyyati lughatan wa nahwan. Demikian juga berluas-luas berdalam-dalam dalam ilmu bahasa Arab lughatan wa nahwan. Baik secara lughah, arud, qafiyah, balaghah dan lain-lain, berdalam-dalam. Ingat, berdalam-dalam. Kita ini belum berdalam-dalam, masuk ke dalam lagi belum. Ya enggak? Berdalam-dalam. Lughatan wa nahwan, baik ilmu nahwu, shorof segala macam. Dalam kali dia. Kita ini belum dalam. Ya. Mau masuk ke dalam lagi susah. Ya kan, berdalam-dalam belum. Ya, itu pakar-pakar mereka yang belajarnya nahwu terus. Tidak belajar akidah, dalam belajar fikih. Nahwu terus yang dipelajari sama dia. Huwa mimma yushghil 'anil ilmil aham. Berdalam-dalamnya tawassu dalam ilmu bahasa Arab, huwa mimma yushghil, termasuk ilmu yang melalaikan. Dari mana? Ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting. Makanya di sini diajarkan antum belajar fikih. Ya. Jangan belajar pengen belajar ilmu bahasa Arab murni ustaz. Murni, sholat tidak baca, akidah masih akidah musyrik, banyak khurafat. Makanya diajarkan akidah, diajarkan fikih untuk ngimbang yang antum belajar bahasa Arab tadi. Ya, supaya jangan jadi Asy'ari, jadi Mu'tazili dengan bahasa Arab antum ngakal-ngakali. Walukuf ma'ahu yuharrim ilman nafi'an. Al-wukuf, berhenti, berfokus pada ilmu bahasa Arab tadi, itu mengharamkan ilmu yang bermanfaat. Bisa menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Pegangannya ajurumiyah terus dipelajari. Pagi ajurumiyah, siang utamimah, malam kotoran nada, sore alfiyah, terus itu terus. Nggak pernah belajar fikih, nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah dan yang lainnya. Nah, ini nggak bagus ya. Waqad kariha Al-Qasim ibnu Mukhaymarah ilman nahwi. Sungguh Al-Qasim ibnu Mukhaymarah membenci ilmu nahwu. Membenci ini tidak menyukai berdalam-dalam ya. Difahami? Tidak menyukai berdalam-dalam. Waqal, dia menyatakan ilmu nahwu itu awalu syughlun wa akhiru bagyun. Pertama kali belajar syughlun, sibuk ya. Karena kenapa? Karena tidak paham-paham, sibuk kan?
Tersibukkan memikirkan mubtada terus. Ya. Wa akhiruhu bagyun, dan akhir puncaknya bagyun, melampaui batas. Itu juga kalau berdalam-dalam puncaknya apa? Ngotak-ngatik syariat. Ya benar? Ya, ngotak-ngatik syariat terlalu dalam. Akhirnya dia mikirkan dengan bahasa Arabnya, dia gunakan untuk ngotak-ngatik syariat, sehingga yang tidak sesuai dengan ilmu nahu ayat ditolaknya. Wa arada bihi at-tawassu'a fihi. Kata Imam Ibnu Rajab, wa arada bihi, yang diinginkan, aroda kembali kemana? Al-Qasim Ibnu Mukhaimarah. Yang diinginkan oleh Ibnu Mukhaimarah adalah at-tawassu' fihi, berdalam-dalam pada ilmu tersebut. Difahami? Walidzalika karya Ahmad at-tawassu'a fi ma'rifatil lugha wa gharibiha. Oleh sebab itu Imam Ahmad juga membenci berdalam-dalam, berluas-luas mempelajari ilmu bahasa, wa gharibiha, dan gharib, kosakata yang aneh-aneh. Antum belum masuk kosakata yang unik di Durusul Lughah. Ada seseorang pakar nahu, seingat anak Ibnu Faris Al-Lughawi, kalau tidak salah, antum cek lagi di Durusul Lughah jilid 3 apa jilid 4 pokoknya. Jatuhlah dari kuda atau keledai, ya, dikerumuni sama orang-orang. Dia bilang, malakum takakatum alayya katakakuikum ala dijinna infranki wa'anni. Ya kan, antum ada di Durusul Lughah pokoknya, antum nanti ketemu. Malakum takakatum alayya, malakum, kenapa kalian takakatum alayya, maknanya tajamma'tum alayya, kalian berkumpul ngerumuni aku. Katakakuikum ala dijinna, seperti berkumpulnya kalian terhadap orang yang gila. Ifronki'u anni, ya, maknanya instorifu anni, pergi dariku. Katanya mereka, hah? Hadza syaitan yatakallam bil lughatil Hindia, atau India pokoknya seperti itulah. Ini syaitan bicara dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Ya, pergi mereka. Ini bahasa yang apa namanya? Mungkin jarang kita dengar, tapi bahasa itu bahasa yang ma'ruf ya. Jarang saja kita mendengarnya. Lanjutkan, di situ masih azannya lama ya. Wa ankaru ala Abi Ubaidah. Abi Ubaidah. Ya, di bukunya antum Abi Ubaid ya. Abi Ubaidah. Tawassu'ahu. Dan beliau Imam Ahmad juga mengingkari Abu Ubaidah, berdalam-dalamnya dia dalam hal tersebut. Wallahu alam siapa Abu Ubaidah di sini. Ada Abu Ubaid yang anak kenal itu Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim ibni Salam. Tapi kalau Abu Ubaidah ini anak tidak tahu. Wallahu alam. Waqal, Abu Ubaidah mengatakan, atau Imam Ahmad mengatakan, huwa yushghil amma huwa ahammu minhu. Imam Ahmad mengatakan ilmu nahu tersebut yushghil, bisa melalaikan dari perkara yang jauh lebih penting. Ya, ilmu nahu tersebut, kata Imam Ahmad, yushghil amma huwa ahammu minhu, bisa melalaikan, menyibukkan dari perkara yang jauh lebih penting. Ya, namun ingat, belajar bahasa Arab itu penting untuk memahami. Makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, ada stubulu antum coret pakai stubulu, tidak ada antum pakai pena. Walihadza yuqal, oleh sebab itu dikatakan oleh mereka para ulama, innal arabiyyah fil kalam kal milhi fit ta'am. Sesungguhnya bahasa Arab di dalam berucap, ya, percakapan, kal milhi fit ta'am, maknanya belajar bahasa Arab itu bagaikan garam di makanan. Apa maknanya? Yakni annahu yu'khadhu minha ma yuslihul kalama. Maknanya diambil dari ilmu bahasa Arab tadi, ma yuslihul kalam, sesuatu yang bisa memperbaiki kalam. Ya. Yang bisa benar antum ngomongnya tadi. Sesuai dengan bahasa Arab, jangan antum sembarangan-sembarangan. Ya. Ini contohnya orang Arab zaman sekarang ngomongnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Kama yukhad minal mihli ma yuslihu ta'am, sebagaimana diambil dari garam yang ada untuk memperbaiki makanan. Ya benar. Makanan kalau tidak ada garam tidak enak. Ya benar.
kecuali orang yang memang dilarang makan garam. Wa ma zada ala dzalika fa innahu yufsiduhu, dan segala sesuatu yang melebihi kadar itu tadi, fa innahu yufsiduhu, maka pasti akan merusak makanan. Cobalah antum, kalau antum masak, tuangkan semua itu garam satu kantong, ya, asin, tidak ada garam, hambar, tidak bisa bahasa Arab. Wah, zaman sekarang, zaman teknologi sekarang itu bisa bahasa Arab, kitab udah nyebar, PDF banyak, tidak bisa bahasa Arab, aib, ya, aib zaman sekarang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun setelahnya itu beliau menyebutkan belajar ilmu hisab, ilmu matematika, gimana hukumnya juga dirinci semua sama beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanallah.